Momen reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka mendadak jadi sorotan, bukan hanya karena pengumuman menteri baru, tetapi karena satu gestur sederhana. Saat lagu Kebangsaan Indonesia Raya berkumandang, semua pejabat berdiri tegak dan sebagian mengangkat tangan hormat. Namun kamera menyorot Puan Maharani yang berdiri di barisan depan, tegak lurus tanpa mengangkat tangan. Potongan gambar itu cepat sekali menyebar ke media sosial. Publik yang menyaksikan tayangan televisi langsung ramai di kolom komentar. Ada yang menilai sikap Puan wajar, ada juga yang mengecam keras karena dianggap tidak menunjukkan penghormatan penuh pada simbol negara. Dalam hitungan jam, nama Puan Maharani menduduki trending topik. Banyak akun media memotong video dari sudut berbeda. Dari semua rekaman, jelas terlihat Puan hanya berdiri diam, tanpa gestur tambahan. Berbeda dengan Bambang Susatyo atau pejabat lain di sekitarnya yang menempelkan tangan kanan di dada atau mengangkat tangan hormat. Isu ini melebar jauh melampaui momen singkat di istana. Publik menafsirkannya sebagai simbol sikap politik, meski bisa jadi hanya persoalan tafsir aturan. Diskusi pun muncul di televisi dan forum daring, membandingkan bagaimana seharusnya sikap pejabat saat lagu kebangsaan. Bagi sebagian masyarakat, sikap itu menyinggung rasa nasionalisme. Mereka menuntut klarifikasi, bahkan ada yang melayangkan kritik langsung ke DPR. Warganet yang pro dan kontra terlibat debat panjang di jagat maya. Seiring viralnya video, wartawan mulai mengejar komentar dari anggota DPR lain. Namun banyak yang memilih diam, seakan menunggu arahan resmi dari partai. Situasi itu membuat isu semakin panas, karena tidak ada penjelasan yang bisa meredakan. Akhirnya, publik terbelah dua, yang menganggap Puan salah besar, dan yang menilai Puan justru mengikuti aturan tertulis yang tidak secara spesifik mewajibkan hormat tangan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan kembali jadi sorotan. Pasal mengenai sikap saat menyanyikan lagu kebangsaan menuliskan bahwa warga negara wajib berdiri tegak dengan sikap sempurna. Namun, tidak disebutkan secara eksplisit tentang mengangkat tangan atau menempelkan tangan ke dada. Sejumlah pakar hukum tata negara turun memberi pandangan. Menurut mereka, secara hukum, apa yang dilakukan Puan sebenarnya sudah sah, berdiri tegak dan menyanyikan lagu. Tidak ada kewajiban hukum tambahan seperti mengangkat tangan hormat. Namun lain halnya dengan norma sosial dan etika kenegaraan. Sejak lama, dalam upacara kenegaraan, pejabat tinggi negara lazim melakukan gestur hormat. Itu dianggap menambah hikmat dan menunjukkan rasa nasionalisme. Dari sini perdebatan hukum dan etika mulai bertabrakan. Beberapa analis menilai, perbedaan tafsir inilah yang menciptakan kontroversi. Publik terbiasa melihat gestur tertentu, sehingga ketika Puan memilih sikap minimalis, langsung dianggap aneh. Padahal ia mungkin hanya menjalankan tafsir formal dari aturan tertulis. Sementara itu, sejumlah organisasi masyarakat menganggap sikap Puan justru mengajarkan bahwa pejabat pun bisa meringkas simbol-simbol kenegaraan sesuai tafsir pribadi. Hal itu dianggap berbahaya bagi pendidikan nasionalisme. Perdebatan makin ramai ketika media massa mulai mengundang mantan pejabat upacara dan protokol istana. Mereka menjelaskan bahwa meski tidak wajib secara hukum, namun dalam tradisi kenegaraan, gestur hormat sudah menjadi standar tak tertulis. Dengan begitu, masalah ini bukan lagi sekadar soal Puan, tetapi tentang bagaimana bangsa ini memahami simbol negara. Apakah sebatas aturan hitam di atas putih, atau juga melibatkan norma sosial dan tradisi? Media sosial menjadi arena utama serangan publik. Ribuan komentar ditujukan langsung kepada Puan. Ada yang menudingnya angkuh, ada pula yang menuduhnya sengaja menunjukkan ketidakpedulian. Meme, video satir, hingga karikatur bermunculan, menjadikan isu ini lebih liar. Bahkan sejumlah tokoh politik oposisi ikut menyindir. Mereka menilai wajar jika rakyat marah, sebab simbol negara tidak bisa diperlakukan asal-asalan. Meski tidak menyebut nama langsung, sindiran itu jelas diarahkan pada Puan. Di sisi lain, banyak simpatisan PDI Perjuangan berusaha membela. Mereka mengatakan bahwa Puan hanya menjalankan aturan formal. Beberapa akun pendukung bahkan mengunggah potongan pasal undang-undang untuk membuktikan sikap berdiri tegak saja sudah cukup. Namun pembelaan itu tak serta-merta meredam kritik. Warganet lebih banyak menggunakan logika sederhana. Jika pejabat lain hormat tangan, kenapa Puan tidak? Perbedaan itu dianggap mencolok dan menimbulkan kecurigaan. Media mainstream kemudian mengutip komentar netizen untuk memperkuat pemberitaan. Jadilah isu ini terus berputar di headline selama beberapa hari.
Reputasi Puan sebagai Ketua DPR otomatis ikut dipertaruhkan. Sejumlah pakar komunikasi politik menilai Puan terlambat merespons. Dalam dunia digital, keterlambatan klarifikasi justru membuat rumor berkembang lebih cepat. Apalagi posisinya sebagai pejabat publik sangat sensitif. Kritik demi kritik pun menumpuk, mengingatkan bahwa dalam era keterbukaan, gestur sekecil apapun bisa jadi simbol politik yang besar. Kalangan akademisi tidak tinggal diam. Beberapa kampus mengadakan diskusi publik mengenai etika kenegaraan. Mereka membedah momen Puan sebagai studi kasus tentang makna simbol negara. Profesor hukum dari salah satu universitas negeri menjelaskan bahwa hukum hanya memuat norma minimum. Dalam praktik, norma sosial bisa lebih tinggi. Ia mencontohkan bahwa meskipun undang-undang tidak mewajibkan menundukkan kepala saat melewati bendera, masyarakat tetap melakukannya karena dianggap sopan. Sosiolog politik menilai bahwa kasus ini menunjukkan jurang antara hukum formal dan persepsi publik. Menurutnya, dalam konteks politik, persepsi publik lebih penting karena membentuk citra. Seorang pejabat seharusnya lebih berhati-hati, karena citra menentukan legitimasi. Ada juga akademisi yang melihat sisi positif. Menurutnya, perdebatan ini justru membuat masyarakat lebih sadar hukum dan lebih kritis terhadap simbol negara. Diskusi tentang nasionalisme jadi hidup kembali di ruang publik. Mahasiswa pun ikut menyuarakan pendapat. Sebagian menganggap Puan kurang peka, sebagian lain menilai publik terlalu berlebihan. Perbedaan pandangan itu membuat kasus ini terus bergulir tanpa ada kesimpulan tunggal. Lembaga think tank kemudian mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah membuat aturan teknis yang lebih jelas tentang sikap dalam upacara kenegaraan, supaya tidak ada lagi multitafsir. Kasus ini akhirnya dianggap bukan hanya tentang Puan, tapi juga tentang kelemahan sistem protokol negara yang masih membuka celah interpretasi. PDI Perjuangan sebagai partai tempat Puan bernaung akhirnya harus turun tangan. Beberapa kader senior mengeluarkan pernyataan yang bernada defensif. Mereka menyebut publik terlalu membesar-besarkan persoalan kecil. Sekretaris Jenderal Partai mengatakan bahwa Puan selalu menunjukkan nasionalisme tinggi, terbukti dari kiprahnya di DPR dan dukungannya terhadap program negara. Menurutnya, satu momen tidak bisa dijadikan dasar untuk menilai keseluruhan. Namun, di balik layar, kabarnya ada kegelisahan. Beberapa kader muda mengkhawatirkan dampak elektoral. Mereka sadar bahwa citra Puan sudah lama mendapat sorotan, dan insiden kecil bisa semakin memperburuk persepsi menjelang pemilu. Rapat internal partai pun digelar untuk membahas strategi komunikasi. PDI Perjuangan berupaya mengendalikan narasi agar isu ini tidak berkembang menjadi alat serangan politik dari lawan. Meski demikian, Megawati Soekarnoputri dikabarkan kecewa dengan lambannya respons tim komunikasi partai. Baginya, seharusnya klarifikasi segera dikeluarkan begitu isu mulai viral. Partai kemudian menginstruksikan seluruh kader untuk berhenti memberikan komentar liar. Semua diarahkan ke satu pintu agar narasi tidak bercabang. Namun, publik yang sudah terlanjur heboh sulit diredam hanya dengan pernyataan standar partai. Isu ini sudah terlanjur masuk ke ranah emosi rakyat. Tekanan publik semakin besar. Wartawan terus menunggu pernyataan resmi dari Puan. Setiap kali ia muncul di acara formal, pertanyaan soal sikapnya saat Indonesia Raya selalu dilontarkan. Namun Puan memilih bungkam. Diamnya Puan membuat rumor semakin liar. Ada yang menudingnya sengaja ingin tampil beda. Ada juga yang mengaitkan dengan simbol politik tertentu. Bahkan muncul teori konspirasi yang tak masuk akal, namun tetap dipercaya sebagian warganet. Sejumlah tokoh masyarakat akhirnya menyerukan agar Puan bicara. Menurut mereka, klarifikasi adalah kewajiban moral seorang pejabat. Tidak cukup hanya berdiri di balik tameng partai. Organisasi veteran mengeluarkan pernyataan resmi yang menyayangkan sikap Puan. Mereka mengingatkan bahwa hormat kepada lagu kebangsaan adalah wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan. Desakan ini membuat posisi Puan semakin terpojok. Jika tetap diam, ia dituduh arogan. Jika bicara, ada risiko salah kata yang bisa memperburuk situasi. Kubu oposisi di DPR memanfaatkan momen ini untuk mendesak agar ada pembahasan etik. Mereka mengusulkan agar Badan Kehormatan DPR meninjau apakah sikap Puan mencederai martabat lembaga. Akhirnya, tekanan politik dan sosial ini membentuk gelombang yang tak bisa dihindari. Puan terpaksa menyiapkan strategi klarifikasi. Setelah hampir seminggu bungkam, Puan akhirnya memberi pernyataan singkat kepada wartawan. Ia mengatakan bahwa dirinya berdiri tegak sesuai aturan undang-undang. Menurutnya,
Berdiri tegak dengan penuh hikmat adalah bentuk penghormatan yang sah. Ia menambahkan bahwa semua tafsir soal gestur tambahan sebenarnya tidak diatur secara baku. Karena itu, ia memilih mengikuti aturan tertulis. Tidak ada niat untuk merendahkan simbol negara, ujarnya. Namun klarifikasi singkat itu tidak memuaskan publik. Banyak yang menilai jawaban Puan terlalu normatif dan tidak menyentuh aspek etika atau budaya. Kritikus politik menyebut bahwa Puan kehilangan kesempatan untuk menunjukkan kerendahan hati. Seharusnya ia bisa mengatakan, "Mohon maaf jika ada yang menafsirkan berbeda," alih-alih hanya berlindung di balik aturan formal. Media sosial kembali ramai. Klarifikasi Puan justru jadi bahan sindiran baru. Ada yang membuat meme dengan tulisan, "Berdiri tegak, tidak salah hukum." Meski begitu, sejumlah akademisi menilai klarifikasi itu cukup untuk menutup ruang hukum. Artinya, Puan tidak bisa dijerat pelanggaran apapun. Namun dari sisi politik, citra Puan sudah terlanjur tercoreng. Klarifikasi itu tidak menghapus jejak viral yang sudah beredar luas. Isu Puan tidak hormat segera dimanfaatkan lawan politik. Partai oposisi menjadikannya senjata untuk mengkritik PDI Perjuangan. Mereka menyebut bahwa insiden kecil itu mencerminkan lemahnya kepekaan pemimpin partai. Di parlemen, sejumlah anggota DPR dari kubu lain melontarkan sindiran halus dalam pidato resmi. Mereka menekankan pentingnya memberi teladan kepada rakyat, seolah menyindir Puan tanpa menyebut namanya. Media partisan oposisi terus mengangkat isu ini di headline. Mereka menulis opini panjang yang mengaitkan sikap Puan dengan kepemimpinan yang dianggap elitis. Lembaga survei tertentu bahkan merilis data cepat yang menunjukkan penurunan elektabilitas Puan setelah viralnya insiden tersebut. Meski margin error besar, hasil survei itu cukup untuk memperkuat narasi politik lawan. Para pengamat menilai lawan politik cerdik memanfaatkan momen sederhana menjadi amunisi besar. Dalam politik, persepsi lebih penting dari fakta. Meski demikian, ada juga yang menilai serangan itu berlebihan. Beberapa tokoh mengingatkan agar simbol negara jangan dipakai sebagai alat politik praktis. Namun suara mereka tenggelam di tengah hingar-bingar isu. Dengan begitu, isu Puan tidak hormat semakin menancap sebagai peristiwa politik, bukan sekadar kontroversi etika. Efek domino dari kontroversi ini terasa di tingkat akar rumput. Di sejumlah daerah, baliho PDI Perjuangan mulai jadi sasaran coretan. Warganet lokal ramai mengaitkan insiden itu dengan menurunnya simpati pada partai. Relawan Puan yang tengah membangun jaringan untuk pemilu mendatang merasa kerepotan. Mereka harus menjawab pertanyaan publik di lapangan, padahal jawaban resmi dari pusat tidak memuaskan. Beberapa simpatisan bahkan menyarankan agar Puan mengurangi tampil di depan publik untuk sementara. Namun strategi itu berisiko dianggap lari dari masalah. Survei elektabilitas yang beredar menunjukkan adanya penurunan dukungan, meskipun belum signifikan. Namun tren itu cukup membuat mesin partai waspada. Lawannya di internal partai pun mulai bersuara lirih. Ada yang menilai insiden ini menunjukkan Puan belum siap menghadapi sorotan publik yang begitu tajam. Sebaliknya, kubu pendukung Puan tetap optimis. Mereka yakin isu ini akan berlalu seiring munculnya berita baru. Namun kekhawatiran tetap menghantui, apalagi media sosial kini bisa menghidupkan isu lama kapan saja. Dampak elektoral inilah yang membuat partai serius memikirkan strategi komunikasi lebih matang di masa depan. Kontroversi Puan tidak hormat saat lagu Indonesia Raya akhirnya menjadi pelajaran besar dalam politik modern. Dari momen sederhana, lahirlah debat hukum, etika, hingga strategi elektoral. Publik belajar bahwa simbol negara bukan hanya milik protokol, tapi juga ruang tafsir masyarakat. Di era digital, sekecil apapun perbedaan bisa membesar karena persepsi kolektif. Bagi Puan, insiden ini menjadi catatan penting tentang pentingnya kepekaan simbolis. Ia mungkin tidak salah secara hukum, tapi dalam politik, persepsi lebih kuat dari pasal. Partai pun sadar bahwa komunikasi cepat dan tepat sangat penting. Diam atau klarifikasi normatif tidak cukup untuk meredam publik yang kritis. Akademisi mendorong pemerintah membuat aturan teknis lebih jelas agar tidak ada lagi multitafsir. Sementara itu, masyarakat tetap menuntut pemimpin memberi teladan bukan hanya secara hukum, tapi juga dalam gestur. Kontroversi ini mungkin akan berlalu, tapi jejak digitalnya akan selalu ada. Setiap kali nama Puan muncul di panggung politik, publik akan teringat pada insiden itu. Akhirnya, dari sebuah sikap sederhana di upacara, lahirlah sebuah drama politik yang memengaruhi reputasi, elektabilitas, bahkan masa depan seorang tokoh.
Istana akhirnya ikut menanggapi hebohnya peristiwa ini. Juru bicara Presiden menegaskan bahwa tidak ada aturan protokoler yang dilanggar. Menurutnya, semua pejabat sudah berdiri dengan sikap sempurna, sesuai dengan undang-undang. Namun, juru bicara itu juga menambahkan bahwa dalam tradisi, banyak pejabat memberi gestur tambahan sebagai bentuk khidmat. Ia tidak menyalahkan siapapun, tetapi meminta publik melihat masalah ini secara proporsional. Pernyataan itu dianggap upaya meredakan polemik. Namun, bagi sebagian pihak, tanggapan istana justru memperkuat kesan bahwa memang ada perbedaan sikap antara aturan formal dan tradisi sosial. Sejumlah menteri pun ikut bersuara. Ada yang mengatakan bahwa hal terpenting adalah isi hati, bukan sekadar gestur. Namun ada juga yang menekankan bahwa sebagai pejabat publik, simbol tetap penting. Istana tampaknya tidak ingin memperpanjang isu. Mereka khawatir polemik ini mengganggu konsentrasi pemerintah dalam menjalankan program prioritas. Meski begitu, publik tetap ramai membahas. Apalagi media oposisi terus menyoroti isu ini, seolah menjadi simbol kesenjangan antara rakyat dan elit politik. Pada akhirnya, sikap istana hanya sedikit meredakan tensi, tapi tidak mampu menghapus jejak kontroversi yang sudah membekas di ingatan publik. Para veteran Perang Indonesia akhirnya bersuara lantang. Mereka menggelar konferensi pers dan menyatakan kekecewaan atas sikap Puan yang dianggap tidak sepenuhnya menghormati lagu kebangsaan. Seorang veteran menitikkan air mata saat menceritakan bagaimana mereka berjuang demi bendera merah putih bisa berkibar. Baginya, setiap gestur hormat bukan sekadar formalitas, melainkan penghormatan pada darah dan nyawa yang dikorbankan. Pernyataan itu viral kembali di media sosial, membuat isu Puan semakin panas. Banyak warganet yang merasa tersentuh oleh suara para pejuang tua. Puan sendiri belum memberikan tanggapan khusus atas pernyataan veteran. Namun tim komunikasinya mencoba menenangkan dengan mengatakan bahwa Puan sangat menghormati jasa para pahlawan. Meski begitu, luka simbolis sudah telanjur terbuka. Kata-kata para veteran dianggap mewakili perasaan rakyat kecil yang menghargai simbol negara setinggi-tingginya. Media televisi memutar ulang potongan wawancara itu berkali-kali, menjadikannya narasi emosional yang sulit terbantahkan. Akhirnya, isu ini bukan lagi soal hukum atau aturan, melainkan soal perasaan rakyat yang merasa tersinggung atas sikap seorang pemimpin. Di dalam DPR sendiri, tekanan mulai terasa. Beberapa anggota dari partai lain menyampaikan ketidaknyamanan karena lembaga yang dipimpin Puan ikut terseret dalam kontroversi. Badan Kehormatan DPR menerima beberapa laporan dari masyarakat yang menuntut evaluasi sikap Ketua DPR. Meski laporan itu tidak mengikat secara hukum, namun memberi tekanan moral yang cukup berat. Sebagian anggota DPR mulai merasa perlu ada langkah penyelesaian internal agar citra lembaga tidak semakin tercoreng. Mereka tidak ingin kasus pribadi menjatuhkan wibawa DPR secara keseluruhan. Rapat-rapat informal antar fraksi pun digelar. Sebagian menilai masalah ini harus segera ditutup. Sebagian lain merasa perlu ada klarifikasi terbuka dari Puan di forum resmi. Situasi semakin pelik karena Puan masih memilih diam, hanya mengandalkan pernyataan singkat yang lalu. Sikap ini dianggap kurang memadai untuk meredam kegaduhan politik. Kader-kader muda PDI Perjuangan khawatir kasus ini bisa dipakai untuk melemahkan posisi partai dalam pembahasan strategis di parlemen. Pada titik ini, isu gestur sederhana berubah menjadi beban politik yang nyata bagi DPR dan partai penguasa. Melihat situasi yang tidak mereda, tim komunikasi Puan menyusun strategi baru. Mereka memutuskan untuk membangun narasi nasionalisme positif dengan melibatkan kegiatan publik yang menonjolkan simbol negara. Puan mulai dijadwalkan menghadiri upacara bendera di beberapa sekolah dan universitas. Di sana, ia melakukan gestur hormat dengan hikmat di depan kamera media nasional. Timnya berharap momen itu bisa menjadi penebusan simbolis atas kontroversi sebelumnya. Dengan menunjukkan konsistensi di berbagai kesempatan, publik diharapkan melupakan insiden di istana. Selain itu, kampanye digital diluncurkan dengan tema Cinta Indonesia dengan Tindakan Nyata. Konten ini menampilkan rekam jejak Puan dalam mendukung program nasionalisme dan kebudayaan. Namun, publik tetap kritis. Banyak yang menilai langkah itu hanya pencitraan untuk menutup kesalahan. Meski ada juga yang mulai melunak, melihat upaya Puan memperbaiki citra dirinya. Para analis komunikasi menilai strategi itu cukup cerdas, tetapi datang terlambat. Dalam politik, waktu seringkali menentukan efektivitas. Meski demikian, setidaknya Puan mulai menggeser narasi dari kontroversi ke upaya positif, walau jejak insiden tetap tak bisa sepenuhnya terhapus.
Setelah berminggu-minggu, isu ini akhirnya mulai mereda di media arus utama. Berita baru dan kontroversi politik lain perlahan menutupi sorotan terhadap Puan. Namun di dunia digital, jejak insiden itu tetap hidup. Video singkat yang memperlihatkan Puan berdiri tanpa hormat akan selalu muncul kembali setiap kali namanya naik di panggung politik. Bagi lawan politik, momen itu adalah amunisi abadi yang bisa dipakai kapan saja untuk melemahkan citra Puan. Bagi publik, insiden itu menjadi simbol bahwa sekecil apapun gestur pemimpin bisa bermakna besar. Para pengamat menilai insiden ini akan selalu menghantui perjalanan politik Puan, terutama jika ia berniat maju sebagai calon presiden atau wakil presiden. Citra soal nasionalisme akan terus dipertanyakan. Namun di sisi lain, insiden ini juga menjadi pelajaran bagi semua pejabat, bahwa dalam era digital, setiap detail tindakan bisa membentuk narasi besar. Tidak ada ruang untuk salah langkah, bahkan dalam hal sekecil gestur upacara. Bagi bangsa, insiden ini mengingatkan pentingnya memperkuat pendidikan simbol negara, bukan hanya dalam teks hukum, tapi juga dalam praktik budaya dan etika. Akhirnya, kontroversi Puan tidak hormat saat Indonesia Raya bukan sekadar peristiwa sepele, melainkan potret bagaimana simbol, persepsi, dan politik saling bertabrakan dalam panggung demokrasi